Halo, selamat hari Senin teman-teman semua. Kembali lagi di edisi terbaru gua. Sebetulnya tadi gua mau bahas video soal Anthony. Kita tahu Here We Go udah mengumandangkan ya resmi ke MU. Tapi sekitar jam 1 siang gua dapat link rapat dengar pendapat antara Menpora dan Ketua PSSI, rapat dengar pendapat dengan DPR tentunya ya. Dan ternyata lumayan seru, lumayan menarik sebenarnya untuk dibahas. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk membahas hasil RDP ini atau rapat dengar pendapat. Jadi seperti yang mungkin sebagian dari lu udah baca ya, ini membahas mengenai naturalisasi Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Ya, jadi ini luar biasa ya, atensinya sampai dengan ke DPR ya, walaupun kita bisa berasumsi apapun ya motivasinya. Tapi sekali lagi gue mau membahas mengenai apa yang terjadi di RDP tersebut ya dari sudut pandang gue. Nah ini cukup menarik, kenapa? Karena sebenarnya ini proses yang lumrah ya, ini proses di tingkat yudikatif. Jadi di tingkat menteri kehakiman, kemudian juga imigrasi, ini tugasnya ya. Tergantung selama itu masih memenuhi peraturan ya bisa aja seseorang itu dinaturalisasi. Nah, cuman dalam RDP itu tadinya gue nonton gak terlalu tertarik ya, tapi sepanjang RDP itu banyak banget yang menggelitik sebenarnya. Tapi juga ada yang positif, ada yang useless dan sebagainya. Ada yang juga bagus juga ya. Jadi pertama yang mau gue bilang di sini adalah kita harus sepakat bahwa otoritas pemain itu ada di pelatih ya. Itu sudah fix. Walaupun kita sebagai masyarakat siapapun berhak untuk memberikan pendapat. Ya, dan itu sudah ditekankan berkali-kali sama Sintayong bahwa memang mereka atau dia membutuhkan dua pemain ini di tim nasional Indonesia. Hanya dia yang tahu persis apa atau alasan apa yang membuat Sintayong menginginkan dua pemain ini ya. Padahal kalau gue lihat sebenarnya untuk posisi back tengah terutama sebenarnya sudah cukup lumayan, walaupun tidak terlalu wow, tapi cukup lumayan. Tapi anyway, seperti yang gue bilang, gue tidak mau membahas di sana, tapi gue lebih mau membahas apa yang terjadi di rapat dengar pendapat tersebut ya. Yang pertama tentunya gue melihat banyak banget ya yang ternyata nggak ngerti ya, anggota DPR kita itu yang tidak mengerti, memahami. Sebelumnya begini, jadi Komisi 3 itu ternyata gue juga baru tahu itu mitra kerjanya dengan Menpora ya, tentunya dengan PSSI juga, bukan PSSI sih, dengan Menpora. Kenapa? Karena sebenarnya PSSI ini kan tidak tunduk dalam tanda kutip dengan DPR, karena dia statunya menurut statuta dia hierarkisnya dengan FIFA. Makanya kemarin yang banyak berbicara itu Kemenpora. Siapa namanya itu? Zainuddin, siapalah namanya tuh ya. Menpora Zainuddin Amali ya. Tapi tentunya sebagai mitranya juga Menpora ada PSSI, sehingga Bapak Iwan Bule juga hadir di sana memberikan statement. Nah, dalam RDP itu yang gue jelasin di awal, ternyata banyak banget anggota DPR kita tuh yang tidak paham sepak bola, sangat tidak paham. Even though kita tahu saat sekarang ini apapun topik yang kita nggak paham, tapi semua ada googling. Artinya dengan kemampuan bantuan contekan dari googling aja, mereka terlihat beberapa kali melontarkan pernyataan yang terlihat sekali mereka tidak paham. Satu, pertama, gue nggak tahu detail satu persatu orangnya ya, tapi ada yang mengatakan, wah ini bagus ya, ini bagus untuk nanti persiapan Piala AFF di Asia katanya. Nah ini aja udah satu blunder ya. Piala AFF itu bukan di Asia tapi di Asia Tenggara. Kedua, ada yang mengatakan ini kalender FIFA. Setahu gua ini bukan kalender FIFA ya, ini beda. Terus kemudian salah satu anggota DPR perempuan, namanya Sari kalau gua nggak salah ya, mungkin lu bisa cari sendiri dan mungkin lu bisa kasih komen di bawah siapa itu orangnya. Dia mengatakan sangat setuju gitu. Jadi pada dasarnya ini semua anggota DPR ini seperti core-nya lagunya Iwan Fals, nyanyian lagu setuju ya. Ada
ada lagunya tuh ya, Iwan Fals, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Jadi biasanya RDP ini mereka sudah kasak-kusuk di belakang ya, kira-kira mau seperti apa nanti, setuju atau nggak setuju atau seperti apa. Nah, dia mengatakan si Sari ini dia setuju dengan naturalisasi ini. Terus dia mengatakan ini nih yang menarik katanya, karena Jordi Amat ini dan Sandy Walsh sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, ini gua, mengharumkan nama Indonesia, dia aja belum menjadi warga negara Indonesia saat itu. Ya kan? Terus ya sorry to say, siapa sih yang tahu mereka di luaran sana, di Belgia, di Belanda atau di Spanyol atau di Malaysia? Ya mungkin Malaysia tahu lah. Gitu. Jadi kelihatan sekali mereka tidak paham ya. Kecuali mungkin Hinca Panjaitan, dan ini paham karena beliau adalah mantan, kalau nggak salah, Komdis PSSI, bahkan sempat juga 6 bulan PLT Ketua PSSI, dan dia bahkan ada bukunya ya soal statuta FIFA. Jadi kalau dia sih udah nggak usah ditanya lagi, sudah karatan lah. Tapi di luar dia itu hampir tidak ada yang paham sepak bola. Bahkan ada yang, gue lupa yang mana ya, tapi dia mengatakan seperti menagih janji bisa juara nggak, kira-kira seperti itu kalau sudah dinaturalisasi. Padahal ini kan baru satu proses ya, dari banyak sekali proses di sepak bola di sebuah negara supaya sukses, mulai dari liganya, kemudian juga infrastrukturnya, kepelatihannya, sains teknologi, dan banyak sekali faktor. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau dinaturalisasi pasti jadi juara, enggak. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, ini jadi ajang menurut gue ya agak sedikit memalukan ya. Kenapa gue mengatakan memalukan? Terutama tadi salah satu anggota DPR kita yang perempuan, ini kan forum terhormat ya, dewan terhormat. Bahkan kalau sedang memberikan speech saja, biasanya mitra kerjanya itu selalu mengatakan kepada kepada anggota dewan yang mulia, bahkan bukan hanya terhormat, mulia itu sudah di atas hormat gitu. Kalau lu hormat belum tentu mulia gitu, biasanya karena ada rasa hierarkis hormat. Tapi kalau mulia itu sudah tanpa ada hierarkis pun orang hormat gitu. Tapi kok tindakannya seperti apa ya kalau gue bilang ya rendah lah gitu. Jadi ada salah satu itu legislator itu yang perempuan tadi itu mengatakan dengan dua orang ini ya kayak semacam apa namanya, tempting gitu ya, atau flirting. Dia mengatakan intinya gini, you need to speak English. If you need translator or mentor, I can be your mentor. Sambil kayak agak gestur-gestur genit lah. Gue bilang, ya come on lah. Kalau soal urusan pribadi, orang mau suka itu terserah orang ya. Bahkan orang selingkuh pun itu urusan dia, konsekuensinya dia. Cuman masa sih lu melakukan itu di hadapan penonton Republik Indonesia, di dewan yang terhormat, di momen yang sangat terhormat. Jadi ya menurut gue dikurang-kurangin lah ya. Kita tidak meminta mereka jadi orang suci, cuma jangan seperti itu. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah ya ini sih trivia ya. Jadi ketika mereka meminta atau menguji nih Sandy Walsh sama Jordi Amat ini bisa bahasa Indonesia dan bisa mengucapkan Pancasila atau enggak. Terus dites lah mengatakan mengucapkan Pancasila. Nah, ini juga menurut gue nih di belakang udah di setup nih ya. Nanti kamu dites ya baca Pancasila, dan dia kelihatan membaca prompter atau nyontek gitu ya. Padahal sebenarnya karena gini, kalau lu tahu itu ada satu artis ya, duo Sunshine itu kalau nggak salah, yang istrinya orang Rusia, itu yang udah tinggal lama di Indonesia aja, yang Inggris, yang bahasa Indonesia udah lancar aja, ngomong Pancasila aja masih belibet. Apalagi ini yang mungkin baru beberapa bulan belajar bahasa Indonesia, ya, dan tidak intens mungkin ya. Kalau si yang orang Rusia tadi, yang cewek Rusia tadi itu kan si kalau nggak salah Natasha ya, itu kan suaminya orang Indonesia, jadi pasti lebih intens. Itu aja baca Pancasila aja nggak hafal-hafal. Bahkan orang Indonesia aja kadang-kadang kalau ditodong suruh baca Pancasila suka gelagapan kan. Nah, ini bisa lancar semua. Nah, ini nyontek, artinya kepura-puraan kita bicara di sini ya. Ya udah, maksud gue ya kita ngomong apa adanya bahwa saya belum terlalu hafal Pancasila, tapi saya akan berusaha untuk memahami dan bahkan melaksanakannya. Udah, itu aja sebenarnya menurut gue. Artinya selama dia memang sudah memenuhi syarat sebagai menjadi warga negara Indonesia, ya it's okay gitu, nggak ada masalah. Yang kekurangannya kan bisa dilanjutkan, dan bukan sekali dua kali kita lihat pejabat yang korupsi hafal Pancasila, jadi itu nggak jaminan sama sekali ya. Nah, terus yang ketiga sedikit juga gue tambahin, jadi
di pembukaan itu kalau nggak salah wakil Kemenkumham deh itu memberikan referensi ada pemain-pemain Indonesia dulu yang sudah naturalisasi dimulai dari Irfan Bahdim atau Kim Jeffrey Kurniawan. Dia mengatakan ini salah besar ya. Setahu gua naturalisasi pertama Indonesia itu terjadi setahu gua ya, koreksi kalau gua salah juga, itu Christian Gonzalez, dan dia sebenarnya bukan naturalisasi ya, pindah warga negara. Maksudnya gini, dia itu nggak ada hubungan sama sekali talian darah dengan orang Indonesia, sehingga dia waktu itu gue inget sampai harus 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia sehingga dia bisa cepat dapat kewarganegaraan Indonesia. Dan saat itu gue ingat dia belum genap 5 tahun dan bapaknya meninggal. Cuma dia nggak mau ke sana, nggak ke sana, ke Uruguay. Kenapa? Karena supaya dia bisa cepat jadi warga negara Indonesia. Nah, beda dengan Ezra Walian, dengan Kim Jeffrey Kurniawan, Irfan Bahdim, dan yang terakhir Jordi Amat dan juga Sandy Walsh. Ini karena memang mereka ada talian darah dengan orang Indonesia lah gitu ya, nenek moyangnya atau ayah orang tuanya, sehingga dia bisa dengan mudah cepat menjadi warga negara Indonesia, dan juga tentunya dengan bantuan kebijakan pemerintah sehingga ini bisa dimudahkan gitu. Nah, jadi itu sih kalau dari gua kenapa RDP tadi itu sangat menarik sekali, karena benar-benar menunjukkan bahwa ternyata DPR kita masih kurang wakil yang mengerti olahraga, khususnya sepak bola. Padahal satu-satunya olahraga di Indonesia yang ada perpresnya itu adalah sepak bola. Dikeluarkan Jokowi tahun 2000, kalau nggak salah 2014 atau 15, gue lupa. Pokoknya ada lah gitu. Dan bahkan Zainuddin Amali itu waktu jadi Menpora itu pertama kali Presiden mengatakan jangan lupa bolanya diutamakan atau diusahakan juara. Jadi ya artinya memang sepak bola ini menjadi prioritas utama, tapi wakilnya tidak ada yang menurut gue sangat representatif, mungkin kecuali Hinca Panjaitan karena dia memang bekas orang PSSI. Jadi ini mungkin peluang buat lo, buat juga penggiat sepak bola, supaya suara kita juga bisa didengarkan di legislatif atau di parlemen ya. Oke, mungkin itu aja pandangan gue terkait dengan rapat dengar pendapat atau RDP dengan mitra kerja mereka Menpora dan juga PSSI terkait dengan naturalisasi dari Sandy Walsh dan Jordi Amat. Apapun itu, kita berharap yang terbaik buat dua orang ini supaya bisa membantu tim nasional Indonesia di ajang AFF dan juga di ajang ajang-ajang lain lah, Piala Asia, SEA Games dan seterusnya ya. Sekali lagi terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Ciao.